Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Setelah video sebelumnya kita telah belajar mengenai Uniki di MySQL. Di video sekarang kita akan belajar mengenai check constraint di MySQL. Jadi di video kali ini kita memiliki 4 topik yang akan dibahas. Yang pertama perintah dasar check constraint. Kemudian yang kedua pembuatan check. Kemudian yang ketiga kita coba constraint itu dengan nama default dan custom. Dan kita juga akan coba untuk tes ya. Jadi kita akan coba insert data. Nanti datanya itu apakah benar, setelah dicek itu akan tertolak kalau memang tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan. Jadi cek ini sebenarnya baru ada di MySQL versi 8 ke atas ya, 8.0.2. Jadi kalau misalkan teman-teman masih menggunakan versi MySQL yang di bawahnya, teman-teman belum bisa menggunakan check constraint ini. Teman-teman harus membuat cek itu dengan menggunakan prosedur. Jadi kalau di versi 8 ini udah lebih dipermudah. Jadi kalau kita mau ngecek data yang masuk ke dalam suatu kolom, maka tinggal tambahin aja ceknya. Kita masuk ke topik yang pertama, cara perintah dasarnya. Perintah dasar cek disimpan pada kolom ketika create table ya. Jadi misalkan teman-teman create table, kemudian di sini kan ada table name. Nah, setelah table name baru ada kolomnya. Nah, pada kolom itu, nah, kolom name, kemudian di sini tipe data. Nah, setelah tipe data ini baru cek. Nah, di sini baru syaratnya. Jadi di MySQL untuk ngecek itu pendek sekali, tinggal tambahin ini aja. Dari yang biasa teman-teman lakukan, tinggal tambahin cek seperti ini, udah langsung bisa memfilter data yang masuk ke suatu kolom. Perintah dasarnya seperti ini. Nah, kita akan coba bikin sebuah table ya. Kita akan coba bikin untuk yang nomor 2 ini. Kita akan bikin table apa ya kira-kira. Kita coba bikin tabel barang aja ya. Jadi di tabel barang itu kan biasanya ada harga beli, ada harga jual. Nah, kita akan coba cek harga belinya itu nggak boleh lebih kecil daripada 0. Kita create table dulu, tabelnya barang. Nah, setelah tabel barang kita siapkan kolomnya. Seperti biasa dalam satu tabel itu harus ada ID yang dijadikan primary key. Jadi ID ini boleh barang ID ataupun nama yang lain ya. Barang ID saya beri tipe data integer. Tidak boleh kosong. Dia primary key. Kemudian dia auto increment ya. Kemudian ada juga nama barang. Nah, nama barang ini varchar 100. Kemudian di sini ada jumlah. Saya beri integer. Kemudian ada harga beli. Ini desimal. Nah, desimalnya 12,2. Jadi 12 digit, di belakang komanya ada 2. Nah, ini kita tambahin cek. Nah, harga beli lebih besar sama dengan 0. Jadi harus lebih besar daripada 0, nggak boleh lebih kecil daripada 0 ceknya ya. Kemudian harga
jual, kita beri desimal juga, ini 12,2, ini sama ceknya, harga jual lebih besar sama dengan 0. Nah, ini nggak boleh dipisah ya, lebih besar sama dengan 0, ini sudah kita tambahkan cek. Nah, nanti ketika kita create, ini akan dibikin oleh si MySQL constraint defaultnya. Jadi constraint defaultnya nanti akan nama barang underscore check, kemudian urutannya berapa. Nah, kita coba jalankan ya. Nah, sudah berhasil dijalankan. Kalau kita lihat show, kita describe dulu nama barang. Di sini nggak kelihatan ya. Nah, kelihatannya kalau misalkan teman-teman show create table barang. Nah, ini nih. Kita coba copy, kita taruh ke atas. Nah, gini ya. Jadi sama si MySQL dibikin ini namanya berurutan 1, 2. Jadi nama tabelnya underscore check underscore urutan. Jadi tadi yang pertama ini, kemudian yang kedua ini. Nah, ini kalau misalkan kita tidak menentukan constraint-nya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin menentukan? Nah, ini kita coba drop dulu ya. Drop table barang. Nah, ini kita tambahkan constraint. Misalkan saya ingin cek barang cek jual greater than beli. Nah, di sini baru tambahkan cek. Nah, cek berarti harga beli harus lebih kecil daripada harga jual. Nah, kita coba jalankan. Nah, sudah berhasil ke create ya. Nah, kita coba show create table-nya ya. Nah, ini kalau kita lihat, maka nah ini ya, si MySQL akan membuat sesuai dengan nama yang kita tentukan tadi. Nah, itu kira-kira kita bisa membedakan default dan custom. Jadi default itu yang ini dibikin oleh si MySQL itu sendiri. Kemudian ini yang custom yang kita bikin sendiri, tentukan sendiri di sini ya. Nah, kita sudah bisa membuatnya. Nah, sekarang kita akan coba untuk tes. Untuk memasukkan data, apakah benar ketika ditambahkan cek itu proses insertnya itu akan gagal ya. Kita coba insert into tabel barang. Nah, yang akan kita insert itu kecuali barang ID ya. Berarti nama barang. Nah, kemudian di sini ada jumlah. Kemudian harga beli. Kemudian harga jual. Setelah itu value-nya, nama barang misalkan keyboard ya, jumlahnya ada 20. Nah, kita coba kasih minus 10. Nah, yang satunya ini kita kasih 20.000. Nah, seperti ini ya. Kita coba jalankan. Nah, sudah benar ya. Jadi akan ditolak oleh si MySQL karena kita sudah memberikan cek di sini ya, harga beli harus lebih besar daripada 0. Sekarang kalau misalkan ini kita kasih 1000 seperti ini ya.
harusnya ini bisa masuk. Nah, ini udah bisa berhasil masuk. Nah, tadi kita menambahkan nih harga beli harus lebih kecil daripada harga jual. Ini bagaimana kalau misalkan di sini kita tambahin jadi 100.000. Di sini kan 20.000 harga jualnya, belinya 100.000. Kita coba jalankan. Nah, ini juga sama, berjalan dengan benar sesuai dengan yang kita tentukan. Jadi ini akan menjadi proteksi bahwa harga beli tidak boleh lebih besar daripada harga jual. Jadi harga jual harus selalu lebih besar daripada harga beli. Nah, jadi kita sudah berhasil membuat cek di kolom dengan menggunakan perintah cek yang dimiliki oleh MySQL, terutama MySQL yang versi 8.0.2 ke atas ya, 8.0 ke atas. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan di bawahnya, teman-teman tidak bisa menggunakan cek ini. Teman-teman harus upgrade dulu ke versi 8. Oke, jadi kesimpulannya di video kali ini, teman-teman sudah bisa mengetahui perintah dasar dari check constraint. Kemudian teman-teman sudah bisa membuat perintah cek di table. Kemudian teman-teman juga sudah bisa membedakan mana yang default dan custom untuk constraint-nya. Kemudian teman-teman juga sudah mencoba tadi input dengan data yang salah. Jadi table akan menolak ketika tidak sesuai dengan cek yang kita tentukan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi tambahan pengetahuan buat teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.